Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau seandainya pertanyaan seorang bapak di video berikut disampaikan ke kalian, tapi tolong tunjukkan bahwa Kristen betul-betul lebih baik dari ajaran agama Islam. Silakan. Kira-kira apa yang menjadi jawaban kalian terhadap pertanyaan seperti ini? Ya, mari kita menjawab di kolom komentar. Tapi sebelumnya mari kita melihat video yang berikut, bagaimana hambanya Edis TV menjawab pertanyaan ini. Dan tentu banyak hal yang memberkati kita, yang menguatkan iman kita, membuka wawasan kita. Mari kita belajar bersama, mari kita simak videonya. Dan sekali lagi setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung upload ke Kristen dengan like video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Anda seorang muslim? Alhamdulillah saya muslim, Bang Edis. Ini Pak Ihsan kayaknya sudah pernah ngobrol dengan saya nih, Pak. Yang ketiga kalinya. Ya, gimana Pak Ihsan? Masih Islam juga? Alhamdulillah masih kukuh. Sungguh nekat yang nyata. Sudah 3 kali masih juga Islam. Ya, silakan Pak Ihsan. Apa yang mau Pak Ihsan utarakan? Saya cuma kepengen dengar Bang Edis ceramah. Dengar, seperti senang dengar ceramah saya. Iya, tapi yang ceramah yang mengajarkan kebaikan dari agama yang Abang Edis anut, bukan berhibah gitu loh. Saya tidak berhibah loh. Saya ini kan ingin menyadarkan, karena begini, orang muslim itu mereka masih memegang sesuatu, yaitu Muhammad. Makanya sudah 3 kali Pak Ihsan masih Islam. Insya Allah selamanya. Ada satu karena penghalang Pak Ihsan. Ya, karena saya belum pernah merasa diyakinkan oleh Bang Edis tentang ajaran yang Bang Edis anut. Oke. Kecuali Bang Edis sudah bisa melakukan meyakinkan saya sebagai muslim bahwa ajaran yang Bang Edis anut itu lebih baik dari ajaran yang saya anut. Baru saya akan percaya. Kalau selama Bang Edis belum bisa membuktikan dari ajaran yang Edis anut, no, saya tidak akan percaya sedikit pun. Baik. Pesan saya cuma silakan buktikan bahwa Bang Edis memiliki keyakinan seperti yang katanya dengan ajaran kasih dan sebagainya. Silakan sampaikan kepada kami umat muslim agar kami bisa terguncang. Silakan. Saya menanggapi singkat sebelum saya uraikan. Selama Anda tidak membuka pikiran Anda, selama Anda masih percaya kepada Muhammad, selama itu pula lah saya tidak akan sanggup membuktikan ajaran saya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menutupi Anda dari kebenaran yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang benar, tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bebal. Sekalipun Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, mereka tidak percaya, mereka bebal. Kira-kira keadaan saya mirip seperti itu. Ketika Anda masih memegang, sebentar. Ketika Anda masih memegang teguh perkataan Muhammad, selama itu pula Anda tidak akan percaya terhadap kebenaran yang saya utarakan. Makanya sulit bagi saya untuk membuktikan itu karena ada pengalaman. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Tapi baiklah, saya akan coba. Baik, saya akan coba. Begini. Anda sebagai Islam, Anda menjadikan Muhammad sebagai panutan, sebagai junjungan, sebagai suri toladan. Saya sebagai Kristen, saya sebaliknya menjadikan Yesus sebagai junjungan, suri toladan, sebagai panutan. Nah, sekarang mari kita bicara secara logis. Di dalam Al-Quran, Muhammad digambarkan sebagai seorang berdosa. Di dalam Bible, Yesus digambarkan sebagai seseorang yang tidak melakukan dosa. Secara logika, secara hati yang bersih dan murni, mana yang lebih pantas untuk kita jadikan suri tauladan? Kedua-duanya menurut saya bisa, tergantung perspektif manusianya. Berarti Kristen, Anda menurut saya, sebentar Bang Edis, silakan. Kristen menurut saya punya ajaran yang bagus karena saya juga pernah bergaul dengan orang-orang Kristen. Saya bersahabat dengan orang-orang Kristen. Saya mengakui ajaran Islam bagus, tapi tolong tunjukkan bahwa Kristen betul-betul lebih baik dari ajaran agama Islam. Silakan. Itu tadi yang saya utarakan. Bagaimana Anda menjadi orang Islam, Anda disuruh mengikuti Muhammad. Kalau Anda mengikuti Muhammad, kalau Anda menjadikan dia sebagai pemimpinmu, maka Anda akan mirip seperti Muhammad, betul? Anda akan jadi orang-orang yang mencontoh seperti dia. Betul?
Nah, ketahuilah bahwa semakin Anda mirip dengan Muhammad, semakin dekat Anda seperti dia, dan semakin dekat Anda dengan Kenapa bisa seperti itu? Saya kasih contoh. Muhammad itu ketika hidup, dia menciumi batu. Betul? Betul nggak? Saya tidak tahu secara pasti, mungkin betul. Inilah yang saya bilang, mulailah saya bilang munafik. Mulai munafik. Kalau seperti ini bagaimana saya membuktikan kebenaran itu, Pak Ihsan? Ini yang membuat Anda tidak terbuka pikiran Anda. Maksudnya begini Bang Edis, maksudnya begini Bang Edis, jangan bahas Muhammad, Bang Edis bahas keunggulan-keunggulan yang ada dalam ajaran Bang Edis. Enggak, ini nanti akan saya bandingkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari orang menciumi sebongkah batu. Misalkan seperti itu. Sebenarnya muaranya nanti ke situ, gini loh. Muhammad mengajarkan orang pergi ke Arab nyiumin batu. Kata Muhammad, barang siapa yang mencium batu itu, maka dosanya dihapuskan. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Ajaran seperti itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin orang nyiumin batu, nyiumin patung. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Bahkan dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di sorga, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan sujud kepadanya. Jelas ajaran Bible. Tapi kalian sujud-sujud, cium-cium batu. Bang Edis, sebentar. Sebetulnya hampir setiap malam saya ikuti Bang Edis. Cuma saya sering kecewa. Kecewanya karena apa? Saya tunggu-tunggu ceramah Bang Edis. Saya menunggu bagaimana Bang Edis menyampaikan kebaikan dari ajaran Bang Edis. Tapi itu hampir tidak 1% pun yang Abang sampaikan. Abang Saya kalau tidak berhibah. membandingkan, nanti ceramah saya itu jadi ceramah Kristen. Audiens saya di sini itu muslim-muslim, maka saya harus membandingkan apa yang orang Islam kerjakan dan akan saya bandingkan dengan apa yang orang Kristen kerjakan. Justru itu Bang Edis, justru karena pemirsanya Bang Edis banyakkan muslim, beri keyakinan kepada orang muslim. Ini cara saya, Bang Edis cara menghibah saya, orang muslim. Pak Ihsan, coba dengarkan, Pak Ihsan. Apa ajaran Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang lain? Saya kutipkan, Anda mau saya kutipkan ajaran Tuhan Yesus ya? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah upahmu? Gini maksudnya, kalau orang baik sama kita, terus kita balas dia baik, berarti kita melakukan hal yang impas, betul nggak? Artinya impas, betul nggak? Ya. Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbalikan. Yang diajarkan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah upahmu? Bukankah orang-orang berdosa melakukan hal yang seperti itu juga terhadap mereka yang berbuat baik kepada mereka? Nah, sekarang saya bandingkan dengan ajaran di dalam agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam tidak seperti itu. Di dalam ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi maupun Nasrani, desaklah mereka ke jalan. Persempitlah jalan mereka. Jangan memberi salam kepada mereka. Bahkan Muhammad berkata, makananmu janganlah dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi Bang, kalau ada bencana alam, kalau ada orang non-muslim kelaparan, umat muslim dilarang menolong mereka. Bang, bagaimana Anda masih bersikeras ngikutin Muhammad? Tolonglah Bang, sekali ini saja Bang Edis bernarasi sambil menyertakan ayatnya dalam Injil, lalu dalam Bible atau dalam ajaran Abang. Jangan cuma bernarasi. Dia mau dalilnya teman-teman, padahal kita sudah bosan. Itu. Kita sudah bosan loh Pak Ihsan. Ini sebentar Bang Dit. Kalau saya tidak bisa dalil karena saya bukan apologet, karena saya bukan ulama. Tapi Bang Edis kan apologet dan sudah pasti fasih dan benar dalam ajaran-ajaran Bang Edis. Setiap narasi sertakan dulu dalil-dalilnya biar saya yakin seperti itu Bang Edis. Baik. Saya tunjukkan dalilnya ya. Mereka mau dalil. Aduh. Kita tunjukkan dalilnya ya. Tapi tolong nanti setelah saya tunjukkan dalilnya, Pak Ihsan jangan lagi bersikeras. Berubah ya, saya tunjukkan. Sebentar.
saya tunjukkan hadis-hadisnya bahwa orang Muslim sangat berbeda jauh dengan orang Kristen. Kita tunjukkan dulu dari pengajaran Tuhan Yesus ya. Silakan, saya dengarkan, Baik. saya simak. Oke. Baik, saya tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dari Bible dulu, kemudian kita akan bandingkan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Matius pasal yang kelima ya, Matius pasal yang Seperti kelima. itu, saya maunya seperti itu, silakan. Baik, mereka mau kita tunjukkan itu. Matius pasal yang kelima, kita mulai dari ayat yang ke 40. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu. Oke, saya hilangkan dulu ininya ya. Oke, sudah kelihatan ya di sini ya? Ya. Oke, ini Matius ya. Matius pasal yang ke-5. Baik. Inilah ajaran-ajaran Tuhan Yesus ya, yang Muslim dilarang untuk membacanya. Muslim tuh ditakut-takutin, jangan baca Injil, Om, jangan baca Injil. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Kita mulai dari ayat yang ke 38 ya. Ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak kepada orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dan seterusnya ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ajaran Islam. Ya. Nih, perhatikan ajaran Islam nih. Apa kata Muhammad? Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam. Perhatikan ayat yang lain lagi. Ahlul kitab, ya. Nih, saya bacakan nih. Sebentar. Larangan mengucapkan salam, ya. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang muslim? Tidak boleh kepada orang non muslim. Tidak boleh. Nih, ya, ini dalilnya nih. Kelihatan ya? Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih, orang muslim, Anda kalau muslim, kalau ketemu orang non-muslim, ini harus Anda lakukan ini. Sempitkan jalan mereka. Desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya, kalau ada orang Kristen lagi ke gereja, ada orang Islam, ya bawaannya mengganggu. Ya karena ini perintah Muhammad. Nih, kemudian, apakah orang muslim boleh berbagi makanan kepada non-muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya jadi pengikut Muhammad, jadi orang jahat. Perhatikan. Di dalam sunnah, ya, as-sunnah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bermain kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi Pak Ihsan, kalau ada tetanggamu dia tidak bertakwa, non muslim, tidak boleh kamu berikan makananmu. Pak Ihsan, kami belum makan Pak Ihsan. Kami lapar Pak Ihsan. Pak Ihsan punya makanan berlebih. Oh, menurut ajaran agama kami tidak boleh memberikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya saya bilang Pak Ihsan, bertaubatlah Anda dari mengikuti Muhammad. Ini yang saya lakukan. Tetapi Anda terus-menerus bersikeras karena Anda masih percaya saja sama Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad itu contoh orang berdosa. Jangan diikuti Pak Ihsan. Harus pelan-pelan dong Bang Edis kalau mau meyakinkan saya. Saya kan sudah 54 tahun jadi muslim. Tidak mungkin hanya dalam 1 atau 2 bulan. Macet Pak Ihsan. Edis.
Tapi begini saja Bang Edis, saya tetap menganggap Bang Edis itu ada manfaatnya buat saya. Setidaknya saya tetap mau belajar. Saya walaupun Muslim tetap mensupport Bang Edis walaupun saya tidak bisa memberi gift, tapi tidak masalah buat saya, silakan dilanjutkan karena menurut saya dengan ini saya bisa belajar. Oke, dengan yang saya utarakan. Gimana? Dengan yang saya utarakan tadi, Pak Ihsan, apakah Pak Ihsan di situ sudah bisa mengambil satu kesimpulan kecil bahwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu lebih baik ketimbang yang diajarkan oleh Muhammad? Beberapa, oke, pada dasarnya banyak yang bagus. Cuman kalau untuk perbandingan, karena saya juga bukan ahli dalam agama, saya bukan ulama. Saya mau pelajari dulu, Mas Edis. Baik. Saya tidak menolak kebaikan dari ajaran Bang Edis, tidak menolak. Setiap kebaikan dimanapun akan saya ambil, seperti itu. Baik, itu baru hanya satu contoh, belum contoh-contoh yang lain. Coba, ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, ketika Tuhan Yesus mengajarkan Injil, mengajarkan ketaatan kepada Bapa di surga, adakah Tuhan Yesus membawa-bawa golok, lembing, pedang untuk memimpin orang, menyerang orang yang tidak percaya kepadanya? Ada nggak? Tidak lah. Tidak ada. Tidak. Apa yang dilakukan Muhammad? Ketika Muhammad membawa ajarannya, apa yang dia bawa? Dia bawa pasukan, dia bawa tombak, lembing, perisai. Untuk apa? Untuk menyerang orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Rasul dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam, sampai mereka membayar upeti. Ya itu kan di zaman perang dan di medan perang, makanya bawa senjata. Kalau sekarang ya enggak. Tidak ada di situ zaman perang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan perangilah orang-orang yang memerangi. Begitu loh. Bahkan Muhammad itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwa dia diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat. Orang yang tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darahnya tidak terpelihara dari Muhammad. Pernah dengar hadis itu? Tidak, sebelum. Baik, kita tunjukkan lagi ya. Nih, Silakan. kita tunjukkan lagi hadisnya. Karena banyak teman-teman orang muslim itu tidak mengerti. Kan saya sudah berkali-kali, ratusan kali saya bilang, orang Islam masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Perhatikan ya, Pak Ihsan mau belajar. Kalau Pak mau belajar, baik, kita turut. Mau. Perhatikan Tidak ya, masalah, belajar, berhubung ya. Pak Ihsan mau belajar, jadi ini akan dipikirkan dia besok di hari tuanya ya. Ini Pak Ihsan, Sunan At-Tirmizi, ayat 2 atau nomor 2531. Apa dikatakan? Telah menceritakan kepada kami, Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dan seterusnya sampai kepada Muhammad aja ya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini kalau orang mengucapkan syahadat, maka orang tersebut menghalangi Muhammad dari Muhammad menumpahkan darah orang tersebut dan merampas hartanya. Inilah sosok Muhammad yang kalian jadikan suri tauladan. Iya. Iya. Jadi Pak Ihsan, jangan lama-lama Pak Ihsan. Ini saya baru menunjukkan 2 dari ratusan contoh. Ya. Sampaikan saja Bang Edi, saya hampir tiap malam mengikutinya. Kalau memang ada yang seperti itu, saya terbuka untuk Tidak mungkin Pak kebaikan Ihsan setiap malam tapi tidak tahu itu. Hampir setiap malam. Ini buktinya sampai jam berapa ini? Jam 11 saya masih nyimak. Iya, tapi kalau Anda katakan tiap malam, saya rasa tidak benar. Karena itu Hampir hal-hal setiap yang malam, lumrah yang sering saya bahas. Ya mungkin nggak jam malam, tapi hampir setiap malam. Maksud saya intinya begitu Pak Ihsan. Iya. Pak Ihsan, di hati Ya. Anda atau di hidup Anda yang memerintah, yang memimpin siapa? Muhammad kan? Makanya Anda ambil air wudhu, terus Anda begini-begini.
terus begini-begini. Itu karena apa? Karena di hati Anda ada yang mengendalikan Anda berbuat itu. Siapa? Ya Muhammad. Makanya saya mengundang supaya apa? Supaya ganti yang memerintah di hati Anda itu jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Ketika Muhammad yang memerintah di hatimu, maka Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Muhammad lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang Muhammad lakukan seperti itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang diinginkan. Perempuan-perempuan yang diceraikan boleh digauli kembali. Tuh. Iya, oke lah Bang Edis. Sepertinya saya sarannya seperti itu aja. Tolong sampaikan kebaikan-kebaikan yang memang ada dalam ajaran hadis agar kami yakin bahwa ajaran hadis lebih baik dari ya, kami. saya mengajak begini Pak Ihsan. Marilah kita semua untuk satu suara sepakat untuk membuat diri kita semakin mirip dengan Yesus. Janganlah membuat diri kita semakin mirip dengan Muhammad. Ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Coba, Pak Ihsan bisa nyanyi seperti itu? Aku tidak bisa nyanyi. Nah, Tidak bisa nyanyi. Bicara aja masih fales. Bagaikan bejana. Tahu bejana? Bejana tahu? Tempayan. Bejana tempat air. Iya, tempayan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bang Edis coba. Selama ini baru Bang Edis ketemu saya kan bisa nyanyi. Selama ini nggak pernah kan nyanyi Bang Edis. Makasih Kak Ceki. Mas sering ada juga nyanyi. Saya pernah ketemu dengan seorang muslimah. Berarti sekarang Bang Edis sedang happy ini ketemu saya. Bukan, ya ini ya artinya ada beberapa orang yang membuat saya bernyanyi gini. Ada seorang muslimah, dia bilang begini. Kalau mau menyembah Tuhan, itu harus mengadap baitnya yang ada di Ka'bah Mekah. Itulah rumah Tuhan katanya. Barang siapa yang sholat di masjid di sana, pahalanya 1000 kali seperti sholat di tempat lain. Ya itu sebenarnya nyontek-nyontek seperti yang ada dalam kitab Injil atau kitab Bible. Di dalam kitab Mazmur dikatakan adalah lebih baik 1 hari di pelataranmu ketimbang 1000 hari di tempat lain. Tapi dikutip sama orang Islam jadi sholat di tempat Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram pahalanya 1000 kali dengan pahala di sholat di tempat lain. Saya bilang begini sama dia. Siapa itu saya lupa namanya, perempuan. Saya bilang begini, sebenarnya rumah Tuhan yang sejati itu bukan di Yerusalem, bukan di Arab. Rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Terus dia bilang, iya benar hati kita. Tapi itu bukan konsep dalam agama Islam. Konsep dalam agama Islam, Baitullah itu di sana, yang di Bakkah, walaupun dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Iya, Baitullah itu ada di Bakkah menurut Al-Quran. Terus orang Islam nggak suka rumah Allah di Bakkah, diganti Mekah. Makanya umat Islam tuh senang merubah-rubah Al-Quran. Nah, saya bilang begini, rumah Tuhan yang sejati itu hati kita ini. Makanya ada lagunya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Supaya apa? Supaya hati manusia itu menjadi rumah Tuhan. Bagaimana hati manusia menjadi rumah Tuhan? Makanya ada di dalam Kristen itu Roh Kudus atau Roh Tuhan, Roh Suci. Roh itu harus tinggal di hati seseorang. Supaya apa? Supaya Roh Tuhan itu memerintah orang itu untuk melakukan kehendaknya. Makanya orang Islam sering menghina Roh Kudus dengan kata-kata Roh Kardus, Roh Kudus. Ini karena ketidaktahuan orang Islam dengan Injil. Quran memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ini, yaitu kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi orang Islam sudah didoktrin oleh para ulamanya, jangan kau sentuh kitab orang. Ini malah ulama-ulama memerintahkan membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab malam Jumat bersenggama, barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang. Itu malah kitab-kitab itulah yang dikonsumsi oleh orang-orang Muslim.
Makanya ketika saya main ke rumah teman saya yang Islam, saya tidak dapati Injil dan Taurat di rumah mereka. Yang saya dapati adalah kitab-kitab karangan ulama. Itu kitab malam Jumat. Makanya saya mengundang kalian. Gitu loh. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan ilah lain, bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, tidak. Justru Roh Kudus dan Yesus itu adalah Tuhan, ilah, ya, Tuhan atau Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Jadi ketika kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Roh Kudus, sejatinya kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Bapa di surga. Ketika kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Yesus, sejatinya kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Bapa di surga. Makanya ini bagian ini agak lain nih. Makanya itu Bang, makanya baik Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Jadi yang berdaulat di hati kami itu satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Nah, makanya yang saya sampaikan kepada Pak Ihsan, belajar tentang Injil, tentang Taurat. Jangan mau dikibulin sama ustadz-ustadz yang melarang orang Islam untuk membaca Taurat dan Injil. Bahkan Muhammad, ya memang ustadz ngomong gitu ya karena Muhammad. Al-Quran kan memerintahkan supaya beriman kepada Taurat dan Injil. Tapi Muhammad ketika sahabatnya membawa Taurat atau Injil, Muhammad marah-marah. Tahu riwayat itu? Bahwasanya Rasulullah bermuram durja, merah mukanya ketika sahabatnya yaitu Umar ibnu Khattab membawa lembaran Taurat. Marah dia. Quran memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, Muhammad ketika dibawakan Taurat kepadanya marah dia. Gitu. Ya, selama saya mengikuti pengajian sih belum pernah ada yang menyampaikan hal seperti itu. Ya, makanya Pak Ihsan, banyak sekarang umat muslim itu senang nonton Edis TV. Tapi memang mereka malu-malu. Ya, menurut saya cukup tidak perlu juga diumbar-umbar. Karena takut nanti dengan keselamatanmu kalau diumbar-umbar. Banyak yang inbox saya, Bang, selama ini saya menyangka bahwa Islam itu benar. Setelah saya pelajari, benar katamu. Banyak yang ngomong begitu. Banyak juga orang-orang Kristen yang sempat mualaf, kemudian balik lagi. Banyak. Gitu. Oke, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, semoga ini menjadi satu titik langkah awal ya untuk mencari kebenaran seperti itu. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bukalah hati Pak Ihsan untuk mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti orang mati di kuburan. Janganlah orang mati menuntun hidup Anda. Tetapi biarlah Dia yang hidup, yang datang daripada Bapa di surga, yang menuntun hidup kita. Seperti itu. Begitu Pak Ihsan ya? Oke, salam. Oke, selamat malam Pak Ihsan. Sehat dulu Bang Edis. Sama-sama Pak Ihsan. Apa yang dibahas dan dibicarakan oleh seorang apologet Kristen dengan seorang bapak yang menanyakan iman kekristenan terhadap seorang apologet Kristen di video tadi. Kita sudah dengarkan apa yang menjadi poin-poin mereka, apa yang menjadi pembahasan mereka, apa yang menjadi inti daripada pembicaraan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, di video tadi banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan, dan luar biasa seorang apologet Kristen di video tadi menjawab pertanyaan ini dengan baik dan cukup bijak. Dan saudara dalam Tuhan, satu pertanyaan yang cukup penting untuk kita pahami saat ini, seperti yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, apa sih kelebihan daripada orang Kristen? Nah, saudara dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal, kira-kira kalau pertanyaan ini disampaikan ke saudara, apa tanggapan daripada saudara? Apa jawabanmu terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Silahkan berikan pertanyaan yang baik. Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan pertanyaan, tuliskan jawaban yang memberkati, yang membuka wawasan, terlebih jawaban yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pribadi
saya cukup tertarik dengan pertanyaan semacam ini. Asal apa sih kelebihan Kristen gitu loh, ya. Nah, kalau misalnya kita katakan Kristen itu hidup dalam kasih, mengasihi, ya sama, ya agama lain juga mengasihi orang lain. Mereka juga punya kasih. Lalu apa sih yang menjadi kelebihan daripada orang Kristen? Nah, salah satu jawaban dari saya tentang pertanyaan ini, kelebihan orang Kristen adalah ya punya iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mungkin banyak jawaban-jawaban dari kita tentang pertanyaan semacam ini, tetapi dari saya, ya, salah satu kelebihan orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beriman bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia ini, ya, firman yang telah menjadi manusia, ya, dan dia adalah Allah yang melepaskan manusia dari belenggu dosa, khususnya orang yang percaya. Ya. Kenapa saya katakan ini merupakan kelebihan daripada orang Kristen? Ya, karena pertama, hanya orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Tentu agama lain tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Lalu kenapa hal ini merupakan kelebihan menurut saya? Karena ketika orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka jaminan kehidupan orang Kristen, ya, kerajaan sorga kelak, ya, karena Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia ini, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah datang memberikan keselamatan kepada orang percaya, maka barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan, dia pasti diselamatkan. Ya, soal melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup dalam kasih, saling menolong dan lain sebagainya, itu merupakan buah dari keselamatan. Tetapi hal yang utama adalah Kristen percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan hidup mereka dari maut, dari hukuman dosa, gitulah. Ya, sehingga kelak Kristen, ya, mendapatkan jaminan keselamatan dalam kerajaan sorga. Karena Yesus sendiri menjamin bahwa orang Kristen ini yang percaya kepadanya dan juga yang menghasilkan buah dari keselamatan yang mereka terima, ya, pasti masuk sorga. Ada kepastian. Yesus tidak memberikan keraguan terhadap itu, tetapi Yesus memberikan kepastian kekal. Dia berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya, dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, Yesus menjamin bahwa dimanapun dia berada, orang-orang percaya, orang-orang kudus pasti berada di sana. Ya. Jadi ketika orang Kristen meninggalkan dunia ini, ya, maka sudah dipastikan bahwa mereka ditempatkan di tempat di mana Yesus berada. Di mana Yesus berada, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kalau kita membaca kitab Wahyu misalnya, Yesus bertakhta di atas sorga. Yesus memegang kunci pintu kerajaan sorga. Yesus membawa orang-orang kudus ke dalam kerajaan sorga. Di sana, ya, kita bisa baca dalam kitab Wahyu bagaimana orang-orang kudus dijamin keselamatannya oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi sekali lagi, menurut saya, salah satu kelebihan orang Kristen adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya itu merupakan kelebihan. Ya. Dan
selebihnya apa tanggapan saudara? Ya, apa kelebihan orang Kristen? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bantu tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya video terbaru dari channel ini sampai ke saudara dan semakin banyak yang terberkati pastinya. Saudara dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, kita terus berdoa buat apologet Kristen yang terus menyatakan kebenaran, termasuk hambanya apologet Kristen yang ada di video tadi. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan umur panjang dan juga pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.